adalah termos ya. Termos ini fungsinya untuk buat ngisi air hangat ya. Kenapa kita harus pakai air hangat? Karena ketika pakai air hangat kemungkinan burung falk yang kita lolo itu tidak akan terkena pilek ya. Biasanya kalau kita pakai air dingin itu kebanyakan burungnya akan menjadi pilek. Di samping itu juga air hangat mempermudah kita untuk mengaduk bubur tersebut hingga lembut. Alat yang kedua adalah ini ya. Ini digunakan untuk sendok, ini digunakan untuk mengaduk bubur ya. Ditempatkan kalau bisa tempat ngaduknya itu yang kuat biar dan ada pegangannya, biar kita mengaduk ini bisa memudahkan kita dan buburnya lebih cepat untuk lembut ya, atau larut. Kemudian yang berikutnya adalah bekas minuman ini ya. Ini fungsinya ketika kita sudah ngaduk bubur yang lembut ya, karena tadi pakai air hangat ya, kita kalau sudah lembut kita tuangkan ke sini atau kita pindah ke sini ya. Kita pindah ke sini ya, kita pindah seperti ini. Kemudian biar tidak membutuhkan waktu yang lama, kita celupkan ini ya, bubur yang hangat tadi kita celupkan ke dalam air biar cepat dingin. Kemudian yang tidak kalah penting adalah spet ya. Spet ini spet yang enggak mahal, ini harganya sekitar ada yang 1.500, ada yang 3.000, ini 3.000 ya. Nah, spet biasanya ada yang lolo tanpa ini ya, tanpa ada pentil ya, tanpa ada pentil. Kalau saya kebetulan suka yang pakai pentil. Kenapa? Karena ini menghemat waktu ya, menghemat waktu. Bila kita tidak pakai pentil, otomatis kita membutuhkan waktu yang lama untuk melolo. Nah, kalau kita pakai pentil, pentilnya nanti kita masukkan ke dalam mulut loloan tersebut, kita tidak akan membutuhkan waktu lama untuk melolo burung tersebut. Kemudian bahan ya, bahan saya pakai bubur campuran ya. Pertama adalah bubur yang kita beli di toko ya. Untuk jenisnya banyak ya, terserah kesukaan kita sendiri-sendiri. Dan kalau saya di samping bubur ini juga saya campur atau dimix dengan bubur Zun ya. Nah, setelah bubur kita campur, kemudian kita kasih air hangat atau air panas, kita aduk terus sampai merata ya, sampai merata, dan jangan sampai terlalu kental, karena kalau terlalu kental itu juga kurang bagus untuk untuk loloan falk. Kemudian juga jangan sampai tidak merata ya, karena kalau tidak merata juga kurang bagus, nanti bisa mengendap di temboloan falak tersebut ya. Jadi kita pastikan aduannya rata ya, aduannya rata dan tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Nah, setelah kita aduk ya, kita pindahkan aduan tersebut ke dalam tempat bekas minuman ya. Nah, seperti ini. Fungsinya apa? Biar nanti cepat dingin. Jadi enggak butuh waktu lama untuk menunggu agar bubur ini dingin. Setelah bubur sudah agak dingin ya, tapi yang harus masih terasa hangatnya, itu harus masih ada, karena kalau enggak seperti itu kurang bagus buat falknya. Kemudian kita tuangkan ke dalam spet ya. Kita tuangkan ke dalam spet secukupnya ya. Kita tekan sedikit, kemudian pastikan di spet ini tidak ada gelembung ya, karena kalau ada gelembung itu bahaya buat falak, nanti bisa menjadi falak itu kurang sehat. Nah, kita harus mengeluarkan gelembung ini. Bagaimana caranya ya? Kita tekan saja
ya, kita tekan. Nah, kita buang anginnya. Nah, sudah tidak ada gelembung. Kemudian ya, kemudian berikutnya adalah, nah ini valaknya ya. Pastikan ketika mau lolo valak itu, anakan valak itu, kita pastikan bahwa temboloannya ini ya minimal itu segini ya, sudah minimal itu segini atau sudah hampir habis ya. Segini sudah tidak apa-apa ya. Kita pastikan memang makanan yang sisa makanan yang di tembolonya itu memang diusahakan habis atau hampir habis seperti ini, biar nanti tidak menjadi penyakit buat valak kalau sisa makanannya masih ada ya. Tuh, kemudian caranya dengan lahap seperti ini, dan seperti ini pun tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Jangan lupa pula jangan sampai pentilnya itu terlalu dalam ya, karena kalau terlalu dalam juga kurang bagus, khawatir melukai valak tersebut ya. Jadi pastikan kalau melolo itu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ketika pentilnya dimakan sedikit demi sedikit atau ditelan sedikit-sedikit ya, demi sedikit gini, baru kita tekan kita tekan spetnya ya, biar tidak ada luka di temboloannya. Nah, seperti ini kan aman tembolonya, tenggorokannya ndak ada merahnya ya, berarti kan waktu melolo kan aman ya, tidak terjadi kesalahan itu ya. Itu saja sedikit tips bagaimana cara loloan valak yang sederhana dan nyaman buat valak, dan kemungkinan besar kalau kita melolo dengan dengan hati-hati dan sangat hati-hati, kemudian tidak tergesa-gesa ya, kemungkinan hasilnya juga akan baik. Itu saja, terima kasih.